Ya, saya akan lanjut langsung ke Bang Jehansyah. Bang Jehansyah, tadi kan Bang Ali mengatakan ada sejumlah pengetatan yang diberlakukan. Kalau dari perspektif Anda, pengetatan seperti apa yang seharusnya ditekankan kalau dalam case seperti ini? Iya, kalau tadi masalah WNA atau TKA Cina yang datang itu relatif kan semuanya lebih terkendali dibandingkan pengendalian mudik ya. Nah, semua institusi, kemudian titik-titik lokasi pengendalian itu semuanya bisa dikendalikan oleh pemerintah dan itu sifatnya multisektor. Nah, dari misalnya ketenaga kerjaan, kalau menurut saya perlu tampil menjelaskan ke masyarakat karena ini menjadi pertanyaan publik. Ada apa ini? Apa karena mudik lalu TKA Cina menggantikan tenaga kerja Indonesia yang mudik? Bisa begitu saja kan? persepsi Ini kan itu muncul ya, bisa saja ya gitu ya. sangat bisa karena tadi saya katakan coincidentally gitu ya terjadi pada saat yang sama. Nah, ketenaga kerjaan, kemudian dari sisi keimigrasian, nah itu kita sudah mendengar berita-beritanya mereka menjelaskan ada yang punya izin tinggal sementara, izin tinggal tetap, gitu ya, semuanya diperiksa. Nah, inilah aksi yang harus ditunjukkan pemerintah. Jadi pemerintah Indonesia ini lebih banyak birokrasinya itu menganggap kalau sudah membuat aturan itu sudah selesai. Sedangkan kebijakan publik itu tidak bisa seperti itu. Pelaksanaannya itu seperti apa dan itu perlu dievaluasi. Instrumen demi instrumen perlu dilengkapi ya tanpa perlu sebenarnya mengubah-ubah kebijakannya. Justru mengubah-ubah kebijakan itu yang sebaiknya dihindari kalau kebijakan itu dianalisis dengan baik ya. Seperti tadi Mas Fadil menyinggung kebingungan aglomerasi dan sebagainya. Nah, intinya itu berada pada ruang dan waktu yang bersamaan sekarang. Nah, jadi pemerintah dengan adanya banyak komentar dari publik, dari wakil rakyat dan banyak pihak ini segeralah menunjukkan prosedur ya pengendalian kedatangan warga negara asing itu sudah dijalankan dengan baik. Nah, kalau perlu ditambah itu, saya sepertinya 5 hari itu karantina kurang ya, 10 hari misalnya begitu ya. Nah, sehingga menenangkan ya bagi masyarakat dan menimbulkan rasa keadilan ya. Karena pada saat yang sama kita memperhatikan ada orang mudik jalan kaki, yang berenang dan sebagainya, ini pada saat yang sama. Betul, betul. Artinya juga keterbukaan informasi tidak hanya berhenti di bandara. Kalau tadi di awal dialog kita, Jehansyah Siregar menyebutkan Bang Abalin, kalau bisa ya karantinanya pun juga disorot begitu ya. Misalnya dalam artian betul, benar, di hotel mana itu? Betul, di manakah, benarkah terjadi demikian? Jangan-jangan yang kemarin diungkap oleh Polda Metro Jaya, mafia karantina, sampai detik ini masih bergentayangan itu ya. Jangan-jangan ya, kita bukannya suuzon Bang Abalin. Ya, karena karantina itu sektornya udah Satgas. Kalau tadi Kitas dan Kitab itu imigrasi. Nah, masing-masing sektor harus menunjukkan. Stakeholder ini banyak Bang Jehan, ya kan? Stakeholder betul. Bang Abalin, komentar Anda, Bang? Ya, jadi itulah pentingnya ada TV One, kemudian ada Bang Jehan, ada saya dari kantor staf Presiden. Kemudian kita menjelaskan benar bahwa di saat yang sama TV dan pers menyiarkan dalam kasus yang sama, tetapi kan sebagai orang-orang yang cerdik pandai seperti kita-kita ini ya, dalam tanda petik lah, masih banyak orang pintar, tetapi kan kita mesti mendudukan perkaranya dengan jelas. Umpamanya seperti apa? Kita bicara tentang kita bicara tentang kitab seperti tadi, izin tinggal tetap, kemudian izin tinggal sementara, dan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, terkait dengan surat edaran imigrasi dalam hal ini juga termasuk edaran dari Satuan Tugas Penanganan COVID nomor 8 tahun 2021 itu kan ada kategori-kategori yang memang diberikan oleh regulasi terkait dengan mereka yang memiliki keahlian dan expert yang datang dari luar negeri. Begini, terkait dengan masalah karantina ya, saya kita harus berikan kepercayaan ini kepada institusi yang memiliki kewenangan. Dalam hal ini adalah teman-teman dari petugas karantina untuk melihat seberapa jauh orang itu bisa dikarantinakan dan ini sudah ada dalam undang-undangnya. Iya, tapi tempat karantinanya apakah kemudian sudah disediakan oleh pemerintah, Bang Ali? Vita, ada hal yang satu lagi yang saya ingin katakan bahwa memang seperti kami ya dari kantor staf Presiden,
instruksi Jenderal TNI Purnawirawan Pak Muldoko sebagai Kepala Staf Kantor Staf Kepresidenan itu memang bagi kami seperti Bang Ali ini juga melakukan serlap ya untuk datang ke lapangan. Tapi kan saya kira kalau memang juga teman-teman media ada kemudian bersama-sama, kita bisa lihat di 19 titik atau 8 titik yang juga didatangi oleh Satuan Tugas COVID, kemudian imigrasi, dan kami dari kantor staf presiden untuk melihat bagaimana orang-orang asing itu dikarantinakan. Seperti kemarin dari India, kemudian dari Wuhan, dari Cina, dari beberapa, dari Guangzhou, dan lain-lain. Itu yang saya tadi menyatakan, saya berikan apresiasi kepada Bang Jehan bahwa memang kita bagaimana mempublikasikan itu satu masalah. Betul. Tapi ketika hal disiarkan itu bersamaan, dia hal yang berbeda lagi. Baik. Sehingga komunikasi kita pagi ini tentu akan memisahkan mana yang memang menjadi bagian yang sudah menjadi ketetapan dalam rangka memutuskan mata rantai dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan bagaimana tanggung jawab kita sama terhadap masalah ini. Mudah-mudahan saya kira harus dijelaskan. Ya, mudah-mudahan Bang Abalin, Bang Jehan, diskusi kita pagi ini juga memberikan semacam pencerahan, kayak pencerahan, perubahan-perubahan di lapangan. Amin. Agar informasi yang diharapkan oleh Bang Jehan saat tadi bisa diserap oleh masyarakat sehingga tidak ada stigma-stigma lain yang muncul di permukaan. Bang Jehan juga Bang Abalin, terima kasih atas waktu Anda pagi ini memperkaya informasi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sehat selalu untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.